selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan. Apa sih makna persatuan dan kesatuan? Makna persatuan adalah persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Arti lebih luasnya yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, adat istiadat dalam masyarakat bersatu menjadi serasi. Kemudian, makna kesatuan. Kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Maka, di bangsa kita Indonesia ini sangat membutuhkan persatuan dan kesatuan. Makna persatuan dan kesatuan dari definisi persatuan kesatuan, kita dapat menyimpulkan bahwa makna ini gabungan dari keduanya adalah keadaan satu atau tunggal yang menganut adanya keterpaduan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Tidak hanya sampai di situ, makna dari persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia adalah sangat mendalam karena melalui proses yang sangat panjang. Konsep persatuan dan kesatuan melambangkan satu kesatuan wilayah negara, yaitu kesatuan Republik Indonesia dibangun atas persamaan nasib, satu kesatuan budaya, kesatuan wilayah, serta satu ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun di dalamnya terdapat banyak perbedaan ras, bahasa, budaya, suku bangsa, agama, tetapi tidak membatasi dan semangat bersatu padu mewujudkan tujuan negara Indonesia. Selanjutnya, prinsip kesatuan dan persatuan. Ada 5 prinsip. Yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal itu mewajibkan kita untuk saling bersatu padu. Saling menghargai, menghormati kepada teman yang berbeda agama, berbeda suku, kita juga harus saling menyayangi. Prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme atau cinta tanah air tidak berarti bahwa kita merasa paling unggul daripada bangsa lain, namun berusaha yang terbaik memajukan negara kita. Jadi, kita sebagai warga Indonesia sekarang ini bisa dengan apa? Mencintai produk-produk Indonesia, menghormati pahlawan. Itu adalah bentuk cinta kita kepada tanah air. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia memiliki kebebasan yang bertanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungan yang Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita sebagai warga negara juga memiliki kebebasan untuk memilih agama, untuk berpendapat, tetapi kita juga harus bertanggung jawab ketika menyampaikan pendapat, berperilaku, kita harus tetap bertanggung jawab. Prinsip wawasan Nusantara. Dalam wawasan Nusantara, manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, setanah air, dan semangat mencapai cita-cita pembangunan nasional. Nah, itu yang membuat kita semakin bersatu. Selanjutnya, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Kita harus mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan semangat persatuan Indonesia.
Ini adalah ciri-ciri perilaku kesatuan dan persatuan. Sikap kesatuan dan persatuan dicerminkan melalui perilaku terpuji dan menghargai sesama manusia. Berikut ciri-ciri penerapan perilaku terpuji dan perilaku kesatuan dan persatuan. Yang pertama, membina keselarasan, dan keseimbangan masyarakat. Kita harus hidup rukun, damai, dengan orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Dan saling mengasihi, saling membina, saling memberi di lingkungan masyarakat. Kita harus mengasihi, memberi kepada yang membutuhkan, membina ketika teman kita melakukan kesalahan, kita harus saling mengingatkan. Tidak menonjolkan perbedaan, melainkan mencari kesamaan pada suatu kelompok sosial, masyarakat, maupun lingkungan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Oh, ternyata si A adalah suku bangsa, misalnya Jawa, yang si B suku bangsa Batak. Kita tidak boleh. Kita harus merasa satu karena kita adalah satu bangsa. Kemudian menjauhi pertentangan dan perkelahian. Anak-anak harus hidup rukun dengan temannya. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh melakukan perkelahian, pertentangan, saling menghargai pendapat. Nah, selanjutnya, membangun persatuan dan kesatuan melalui berbagai kegiatan. Contohnya, kegiatan yang dapat membangun persatuan dan kesatuan. Ada gotong royong, ada kerja bakti, kemudian bersilaturahmi kepada teman yang beragama lain ketika hari raya. Nah, itu mencerminkan sikap kesatuan dan persatuan. Manfaat persatuan dan kesatuan. Yang pertama, dengan semangat persatuan dan kesatuan, semua perbedaan dapat diatasi dengan baik sehingga tidak muncul potensi perpecahan atau konflik dapat dihindari. Anak-anak, kalau kita merasa satu bangsa, satu tanah air, kita saling menghargai, pasti tidak akan ada namanya perpecahan. Dengan semangat persatuan, pembangunan nasional bangsa Indonesia juga menjadi lancar tanpa kendala sehingga bangsa lebih mudah untuk memajukan diri agar tidak tertinggal oleh negara-negara lain. Kemudian, dengan semangat persatuan, Indonesia bisa mencapai tujuan nasional seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian selanjutnya, dengan semangat persatuan, ketahanan nasional bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Kita tidak mudah terpecah belah oleh penjajah, oleh orang lain, karena kita bersatu. Dengan semangat persatuan juga, masyarakat hidup harmonis, aman, tentram, dan sejahtera. Oke, sekian video dari Bu Venda. Terima kasih, selamat belajar.